Oke, nah itu jadi arti dari differentiable. Ya. Nah, jadi secara geometris apa? Ini tidak lain dari persamaan garis singgung. Oke, nah jadi differentiable itu mengatakan apa? Bahwa nilai-nilai fungsi di sekitar titik itu bisa didekati oleh garis. Satu garis dan garisnya itu adalah garis singgung. Uh, F A uh, dapat dihampiri dengan baik oleh suatu garis. Garis itu disebut garis singgung. Kata di sekitar ini menunjukkan bahwa ini hanya berlaku secara lokal, hanya di dekat-dekat A, tidak berlaku global. Karena itu juga bahwa garis singgung itu harus diartikan secara lokal juga. Bukan secara lokal. Oke. Memotong di tempat lain ya silahkan aja, tapi di situ memang hanya menyentuh, tapi bisa memotong juga. Oke. Nah, jadi sekarang dengan definisi seperti ini, definisi, redefinisi, ya. Jadi F diferensiabel di A artinya bahwa FA, oh ini dapat bilangan real M sehingga nilai sini dikurangi dengan A tambah M kali H dengan H ini adalah 0. Ini apa ini? Nilai F di sekitar A dikurangi dengan ini nilai oleh persamaan garis gitu ya. Selisihnya adalah errornya dibandingkan dengan error dalam X ini 0, artinya error ini yang atas pembilang jauh lebih kecil dibandingkan penyebut. Oke, itu ceritanya definisi seperti ini. Oke. Maaf soalnya eh, ini nggak mau ini karena saya mau menghindari ini apa? Kalau di saya nggak mau tulis pakai pembagian. Kalau tidak mau pembagian, saya tulisnya begini. Dapat bilangan real M sehingga um, sama dengan ini saya tulis begini ya prosesnya. MH gitu ya. Oke, supaya ini jadi sama dengan, maka ini harus ditambah sesuatu di sini. Sesuatu itu saya sebut sebagai
epsilon lah, ya, errornya dengan limit dari up to 0. Ini adalah 0 dimutlakan. Oke. Nah, ini apa? Ini adalah errornya. Error dalam Y. Jadi error dalam Y dibagi dengan error dalam X itu harus. Dan pembagian ini jadi oke. Kenapa? Karena mutlak. Oke. Dan dalam penulisan ini kita tidak ada pembagian. Oke. Nah, ini bisa digeneralisasi dengan mudah untuk fungsi dua variabel, tiga variabel, ataupun apapun. Ya. Nah, definisi ini dapat diperluas untuk n variabel. Ya, kenapa? Soalnya ini nanti f diferensiabel di a vektor gitu ya. Nah, dapat, nah ini apa nih? Oke. A tambah H vektor gitu ya. Sebenarnya F A vektor. Nah, ini apa nih? Sekarang H-nya vektor. H-nya vektor mau dikalikan dengan sesuatu. Kalau M-nya bilangan, maka ini nggak cocok karena ini anggota, ini bilangan, ini harus bilangan. Ini harus bilangan. Karena itu ini H vektor. Karena itu harus hasil dot product. Kalau begitu sih M-nya haruslah vektor yang sama dengan H. Tadi N variabel ya, oke. Maka M juga adalah anggota nah, N vektor. N. Oke. Dan kalau diferensiabel, itu tidak lain dari gradien. Waduh. Dan ini M disebut turunan. Oke, jadi langsung diperluas definisinya. Oke, sampai sini. Jadi ini definisi yang bentuk definisi yang dalam bentuk lain. Nah, ekivalensinya untuk satu variabel nanti saya assign sebagai tugas gitu ya. Oke, satu variabel lagi, kembali ke satu variabel. Jadi di sini
F differentiable di A, ini artinya nilai F di sekitar balik lagi aja ini sekitar A dapat dihampiri dengan baik oleh gerakannya langsung dari singgung ya. Nah, dihampiri dengan baik. Dengan baik ini artinya bahwa perbandingan errornya, rasio errornya tambah M kali H dibagi dengan H ini ketika H-nya menuju 0. Oke. Nah, sekarang kita tunjukkan bisa tidak sekarang kita menunjukkan bahwa fungsi mutlak itu tidak diferensiabel dengan definisi ini. Ya. Di ya. Oke. Ini oke. Nah, ini oke, andaikan dia diferensiabel, gitu ya. Diferensiabel. Oke, dan si ini F dihampiri dengan baik oleh Y sama dengan MH untuk Y sama dengan MX. Jelas ini. M. Ya. Kita gambarkan aja di sini. Oke. Nah, kalau yang merah ini, kalau ditinjau ini X positif, ini X. Nah, kita hitung selisihnya. Ini H, ini adalah MH. Bisa di atas, bisa di bawah. Oke. Nah, maka apa yang terjadi di sini? Kita lihat. Nah, ini kita hitung ini. Delta Y dibagi delta X. Rasio ini. Rasio error. Ini. Oke. Ininya adalah ini untuk H positif ya. Positif H yang delta delta Y adalah H dikurang MH.
Oke, jadi dibagi dengan H. Oke, jadi kita dapat 1 kurang M. Oh, di sini 1. Kalau M kan sama dengan ini sendiri. Oke, karena itu ini tidak konstan. Ini limitnya error Y dibagi error X ini sesuatu yang tidak. Oke, dan ini bertentangan dengan ini aproksimasi yang baik. Dengan hampiran yang baik. Oke. Nah, karena itu, oh kalau begini gimana? Nah, gambarannya gini. Gimana? Kalau begitu, nah, oh ini akan lebih besar lagi ya di sini. Selisihnya, selisihnya sekarang jadi ini. Dan apa? Pembilangnya lebih besar. Ya. Jadi kalau gitu tidak mungkin jadi 0 juga. Jadi bentuk-bentuk ini juga tidak diferensiable. Ini tidak diferensiable. Kenapa yang begini saja tidak diferensiable? Gitu ya. Jadi kalau begini maka errornya lebih besar lagi. Error Y-nya lebih besar dari itu maka tidak limitnya tidak. Oke. Nah, kalau yang diferensiable jadi harus bagaimana? Supaya diferensiable ya harus yang agak begini modelnya. Oke. Jadi ini saja sudah menunjukkan bahwa supaya diferensiable maka bentuknya harus begini. Maka bentuk begini ini adalah X pangkat A dengan A-nya harus lebih dari 1. Ini yang diferensiable. Jadi dengan melihat bentuk-bentuk seperti ini. Oke, sampai sini. Oke, jadi saya mau mengatakan ini definisi 1. Balik ke atas. Untuk yang S2. Lihatnya pastikan bahwa definisi 1 dan definisi 2 adalah ekivalen. Ya, apa yang ditunjukkan? Ini misalkan F diferensiable berdasarkan definisi 1, maka dia juga tunjukkan bahwa dia memenuhi definisi 2 dan sebaliknya.
Iya, sampai sini. Oke. Ada pertanyaan? Bapak mau bertanya, Ya, silakan. kalau soal yang M tidak boleh sama dengan 1 itu kenapa ya, Pak? Ya. Oke. Sebetulnya boleh aja sih, ini yang kasus, ini hanya kasus M tidak 1. Gitu ya. Kalau M-nya 1, saya ini ya. Kalau M sama dengan 1, apa yang terjadi? Kalau M sama dengan 1, gambarnya ini. Ini, ini X, X-nya positif, ini ya, negatif. Ya. Kalau M1, maka yang kita dapat adalah ini. Ini kanan, ini berimpit. Jadi tambah A, oh, di 0 kan ya. Jadi ya, M kali H ini adalah ini selalu 0. M sama dengan 1. Saya tulis saja langsung. Ini adalah H kurangi ini juga H sama dengan 0. Ini identikal 0. Jadi di sini delta Y dibagi delta X. Ini dari kanan ya. Ini adalah 0. Masih memenuhi kan? Kalau begitu? Oke, tapi kalau begitu cek sebelah kirinya. Nah, selisih ini apa? Delta Y-nya adalah nah ini adalah H. Oh, tapi karena H-nya negatif gitu ya. Ya, ini adalah H biasa. Terus dibagi dengan udah ini aja. Ini adalah H negatif sini. H negatif ini artinya min H. Ya, delta G dibagi delta X. Apa nih?
dibagi H. Lihat aja selisih ini. Ini tidak. Ini selalu konstan. Jadi limit oke. Bukannya tidak boleh gitu ya, dari kasus ini kasus M-nya tidak satu. Nah, sebetulnya ada kasus lain, kasus M-nya min 1. Min 1 artinya di sebelah kiri berimpit. Maka cari dia, perhatikan sebelah kanannya. Ya, ya namanya kita menghampiri dengan garis kan. Kalau berimpit di sebelah kanan, ya kirinya tidak akan berjauhan. Berimpit sebelah kiri, kanannya berjauhan. Oke, sampai sini. Oke ya. Oke, nah saya sekarang coba jelaskan dengan yang persis dengan yang di buku, gitu ya. Kalau di buku juga pakai itu, cuma sedikit agak berbeda. Tidak. Kalau di buku menulisnya seperti begini. Ya, sama aja dengan yang kita. T ini apa? T sama dengan MX, jadi M. Jadi ini mengatakan F dari A tambah H dikurangi dengan dalam kurung A ditambah dengan TH itu M kali H per H. Ya. Oke, jadi ini mengatakan bahwa si bagian ini adalah hampiran yang baik. Oke. Ya, terdapat suatu fungsi berbentuk dx dengan mx, gitu kan? Itu di mh. Oke. Lihat sini kondisinya if and only if. Ya, dia apa? Ekivalen. Oke. Nah, dari situ kita bisa menunjukkan differentiable maka kontinu. Oke, tapi saya mau ada beberapa detail yang mau saya tunjukkan dengan metode yang ini, gitu ya. Ini untuk ke depannya membuktikan aturan rantai dan sebagainya. Oke, saya sampai sini. Kita mau mendefinisikan fungsi tali busur. Fungsi ini di sekitar oke, kemudian
definisikan fungsi tali busur. Tali busur itu apa? Ini. Sebetulnya ini menyerahkan kemiringan tali busur. Sebetulnya geometrisnya bukan tali busurnya sih, kemiringan tali busur. Ini menyatakan Y kurang Y. Oh, saya tadi lupa mengatakan. Di awal mestinya saya mengatakan bahwa turunan itu ekivalen definisinya dengan yang ini dari X menuju A. Jadi di sini ekivalensinya di sini dia mengatakan bahwa A itu adalah kita dapat betul. Nah, ini yang diambil sebagai chord function, fungsi tali busur. Ya, bukan fungsi tali busurnya, tetapi sebetulnya kemiringannya. Ya, di sini. Nah, tentunya di sini terdefinisinya untuk X tidak sama dengan A. Ya. Jadi fungsi tali busur terdefinisi di ini kok jadi pusing kalau begini caranya. F-nya F kecil. X berarti F. Oke. Nah, teoremanya mengatakan bahwa yang ini saya kopikan aja dari sini. Saya tidak menulis tadi. Nah, ini mengatakan bahwa diferensiabel itu hanya jika terdapat selang buka I dan fungsi dari I ke R, sehingga untuk A anggota I ini F definisi I, F kontinu di A dan berlaku seperti ini. Pertama kita lihat dulu ini. Bentuk ini sebetulnya sama dengan mengatakan bahwa F ini, kali silang aja. Kali silang Fx sama kurang Fa sama dengan ini. Ya. Kali Fx kali X bintang. Kemudian pindahkan Fa-nya ke sebelah, ruas sebelah.
Oke. Nah, jadi ini tidak lain dari. Oke. Nah, jadi uh, diferensiabilitas mengatakan bahwa saya X katakan bahwa ada fungsi f besar dan otomatis kalau mengatakan fungsi berarti harus ada domainnya di mana. Okay. Fungsinya ini terdefinisi pada suatu selang buka yang memuat a, ya. Uh, fungsinya continue, continue, continue di a, sehingga ini berlaku. Okay. Jadi ini mengatakan yang ke arah sana akan eksistensi dengan A termuat di dalam I. Gitu ya. F continue pada F besar. Di A. Oke, dengan sifat sebenarnya. Oke, nah sedikit bedanya kalau tadi kita kan uh, hampiran ya, kalau ini sama dengan. Tapi di sini kan hanya nol. Oke. Oke, jadi kita lihat buktinya di sini. Dari tiga ya. Oke, kita pendek aja lah. Jadi kita misalkan F differentiable. Oke. Nah, definisikan F seperti pada uh, kita pilih F coord functions. Fungsi tali busur. Tali busur, jadi Fx-nya ini adalah ini terdefinisi untuk X tidak sama dengan A. Ya. Oke. Nah, yang aksen A ada. Oke. Nah, kemudian kita ambil limitnya aja di sini. Nah, agar continue di A, nah, bagaimana mendefinisikan ini? Ini kan oke, untuk itu kita ini kan limit kan ini kan jadi limit X menuju A, jadi ini adalah limit ini A sama dengan X kurang A, tapi ini adalah turunan dan karena turunannya ada, jadi ini ya. Oke, jadi kalau begitu sudah kita definisikan seperti ini agar continue.
Nah, mendefinisikan buah darah. Maka kita dapat F continue terdefinisi di suatu selang muka ini. Oke. Ini kita bisa batasi. Dalam kasus ini FA-nya adalah F aksen A. Betul ya? Jadi karena ini tentunya terdefinisi di sekitaran di suatu selang muka yang membuat aku itu diambil. Jadi ini buktinya untuk satu arah. Untuk arah yang satunya ya hampir sama. Ini hampir hanya jika semua langkah ini. Kira-kira ini mungkin. Kita lihat detailnya. Oke, ini akan dipakai untuk membuktikan aturan rantai sih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke depan. Detail-detailnya sih motivasi ada di sini. Jadi kita lebih bisa lebih cepat dengan teknis. Oke, kalau tidak ada kita stop ini rekamannya. Oke.